Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan topik berjudul representasi data, teks, dan PDF. Anggota kelompok ini adalah Hadi Fahriansyah dan Shibli Ahmad Fazani. Melalui video dan presentasi ini, kami ingin menunjukkan bagaimana komputer menyimpan, menampilkan, dan mengelola data dengan dua format tersebut. Kami juga ingin membantu teman-teman memahami kapan harus memilih format teks yang sederhana dan kapan lebih baik memilih format PDF yang lebih kompleks. Dalam video ini, kami akan membahas konsep dasarnya, struktur penyimpanannya, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh penerapan di dunia nyata. Bagian ini menjelaskan 3 tujuan utama dari video kami. Pertama, untuk memahami konsep dasar data representation. Kedua, kami ingin menjelaskan perbedaan antara format teks dan PDF. Tujuan ketiga adalah menentukan format yang tepat sesuai kebutuhan. Dengan memahami 3 tujuan ini, kita akan lebih mudah mengikuti penjelasan di slide-slide berikutnya tanpa bingung soal istilah teknis. Sekarang, kita masuk ke konsep dasar. Data representation berarti cara komputer menyimpan informasi dalam bentuk yang bisa ia pahami, yaitu kode biner 0 dan 1. Setiap karakter, gambar, atau suara yang kita lihat di layar berasal dari kombinasi bit-bit ini. Misalnya huruf A dalam kode ASCII diwakili oleh 01000001. Ketika kita mengetik di Word, sebenarnya program sedang melakukan proses encoding, yaitu mengubah huruf yang kita lihat menjadi angka biner sesuai standar tertentu. Mengapa penting? Karena setiap format file menggunakan aturan representasi yang berbeda. Teks hanya menyimpan urutan karakter, sedangkan PDF menyimpan struktur halaman, posisi teks, dan elemen visual lainnya. Kalau kita paham konsep dasarnya, kita akan tahu mengapa ukuran file bisa berbeda jauh walaupun isinya sama. Misalnya, satu paragraf teks mungkin hanya 1 KB dalam teks, tetapi bisa 100 KB dalam PDF, karena PDF juga menyimpan informasi layout, font, dan metadata. Jadi, memahami representasi data berarti memahami bagaimana komputer melihat dunia digital. Sekarang kita akan membahas tentang format TXT atau yang biasa disebut teks. File teks ini adalah bentuk representasi data yang paling sederhana. File teks hanya berisi karakter yang direpresentasikan dengan kode ASCII atau UTF-8. Tidak ada warna, tidak ada gambar, dan tidak ada layout rumit. Kelebihannya adalah file ini sangat ringan dan bisa dibuka di hampir semua perangkat, bahkan di komputer lama sekalipun. Misalnya, kalau kita membuat catatan dengan Notepad, maka hasilnya akan disimpan dalam bentuk teks. File itu juga bisa dibuka di Windows, Linux, macOS, bahkan di ponsel lama tanpa masalah. Karena sangat sederhana, teks sering digunakan untuk menyimpan data konfigurasi, log sistem, atau catatan cepat. Namun, tentu saja ada kekurangan. Karena hanya bisa menyimpan teks polos, file ini tidak cocok untuk dokumen yang membutuhkan format tertentu. Bayangkan kalau skripsi atau laporan penelitian disimpan dalam teks, maka semua heading, table, bahkan gambar akan hilang. Jadi, teks hanya cocok untuk teks murni tanpa kebutuhan layout. Untuk memahami karakteristiknya, mari kita lihat ilustrasi. Ketika membuka file teks di Notepad, yang terlihat hanyalah teks tanpa gaya. Contohnya, lorem ipsum dolosit Amet. Ukuran filenya mungkin hanya beberapa byte, meski teksnya cukup panjang. Kalau file itu kita buka di sistem lain, hasilnya akan tetap sama. Ini menunjukkan bahwa teks fokus pada isi, bukan tampilan. File teks seperti ini banyak ditemukan di dunia nyata, mulai dari README, di proyek software, sistem logs, sampai catatan pribadi. Teks juga sering digunakan sebagai media pertukaran data antar program karena formatnya universal. Meskipun tidak menarik secara visual, kemampuannya untuk tetap konsisten di berbagai sistem membuatnya sangat penting. Sekarang kita pindah ke format PDF.
PDF atau Portable Document Format dikembangkan oleh Adobe pada tahun 1993 untuk memastikan dokumen dapat terlihat sama di semua perangkat. Berbeda dengan format TXT, PDF menyimpan bukan hanya teks, tapi juga posisi setiap elemen di halaman. Di dalam suatu file PDF terdapat objek seperti teks, gambar, grafik, tabel, bahkan embedded font. Keunggulannya jelas. Tampilan dokumen tetap rapi dan profesional, persis seperti yang dibuat penulisnya. Misalnya, laporan tugas, e-book, atau jurnal ilmiah semuanya memakai PDF karena tidak berubah layoutnya. Namun, format ini lebih berat. Ia menyimpan informasi tambahan tentang ukuran halaman, metadata, bahkan enskripsi keamanan. Untuk mengedit PDF, kita butuh aplikasi khusus seperti Adobe Acrobat atau editor online. Jadi, PDF adalah pilihan ideal ketika ingin menjaga layout konsistensi dan mencegah perubahan yang tidak disengaja. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi file PDF. Tampilannya sangat berbeda dengan file TXT. Misalnya sebuah e-book dalam PDF, di dalamnya ada bab, subbab, tabel, bahkan gambar berwarna. Semuanya terlihat rapi sesuai layout yang sudah ditentukan. Kalau dibandingkan dengan file TXT, perbedaannya jelas sekali. PDF lebih berat tapi hasilnya lebih profesional. Inilah alasan kenapa e-book, modul kuliah, dan dokumen resmi hampir selalu berbentuk PDF. Jadi, PDF bisa dianggap sebagai format dokumen yang lebih maju dibanding TXT. Sekarang, kita bandingkan kedua format ini secara langsung. Dari segi ukuran, jelas TXT jauh lebih kecil karena hanya menyimpan teks, sementara PDF bisa berukuran lebih besar karena menyimpan banyak elemen tambahan. Dari segi kemudahan akses, TXT bisa dibuka hampir di semua perangkat tanpa aplikasi tambahan. PDF juga bisa dibuka di banyak perangkat, tapi kadang memerlukan aplikasi pembaca khusus. Dari segi kompatibilitas, keduanya sebenarnya sama-sama baik, hanya saja PDF lebih unggul dalam menjaga layout. Dari segi fitur, jelas PDF menang telak karena bisa menyimpan gambar, tabel, grafik, dan lain-lain. Jadi, kalau hanya ingin menyimpan teks sederhana, pilihlah TXT. Tapi kalau ingin dokumen rapi dan terstruktur, PDF lebih tepat. Sekarang kita bahas penggunaan teks dalam dunia nyata. Teks sering digunakan di bidang komputer dan pemrograman karena sangat mudah diproses. Contohnya, file konfigurasi si program biasanya disimpan dalam bentuk teks polos agar bisa dibaca dan diedit dengan cepat. Doc system yang merekam aktivitas komputer juga disimpan dalam teks karena ukurannya kecil dan efisien. Selain itu, banyak data machine learning awalnya disimpan sebagai teks sebelum diubah ke format lain. Teks juga sering digunakan untuk menyimpan catatan pribadi, daftar tugas, atau ide cepat karena tidak membutuhkan format rumit. Keunggulan lain adalah portability, yaitu file teks bisa dibuka di mana saja tanpa software tambahan. Kalau kamu mau kirim file teks ke teman, ia bisa membukanya di HP, laptop, bahkan lewat command line. Keterbatasannya, teks tidak cocok untuk tampilan profesional. Kalau kamu ingin menulis laporan dengan struktur tabel dan grafik, teks tidak bisa menampilkannya. Tetapi untuk keperluan backend, wizard, dan konfigurasi, teks adalah rajanya. Nah, dari poin-poin yang sebelumnya udah kami jelaskan, dapat disimpulkan file TXT adalah representasi data paling sederhana, ringan, dan bisa dibuka di mana aja, tetapi terbatas pada teks polos. Sedangkan kalau file PDF, format dokumen portable yang rapi, bisa menyimpan teks dan gambar dengan layout tetap, tetapi ukuran lebih besar dan butuh aplikasi khusus untuk diedit. Jadi, intinya tuh tidak ada format yang lebih baik secara mutlak. Semua bergantung pada kebutuhan. Kalau hanya ingin catatan sederhana, gunakan TXT. Kalau butuh dokumen resmi yang rapi, gunakan PDF. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih format file.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sedap nih.